Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat selalu ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan ujian atau penilaian tengah semester. Nah, gunanya apa? Itu gunanya untuk mengukur seberapa kemampuan kita dalam belajar selama 3 bulan. Nah, setelah itu nanti di akhir bulan November kita akan kembali melaksanakan ujian atau penilaian akhir semester. Namun sebelum itu kita sekarang kembali untuk belajar ya. Materi yang akan kita pelajari yaitu hidup sehat dan bersih. Apa itu hidup sehat dan bersih? Nah, hidup bersih. Hidup bersih kita sebagai orang yang beriman itu wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan sebagai seorang yang beriman? Karena contoh ketika kita akan melakukan sholat. Nah, ketika kita sholat syaratnya apa? Kita harus suci. Suci di sini berarti keadaan badan kita harus bersih. Tempat kita untuk sholat harus bersih. Pakaian yang kita kenakan atau yang kita pakai juga harus bersih. Jadi bersih itu merupakan syarat apabila kita akan melakukan ibadah atau sholat. Nah, sebagaimana yang tercantum atau yang tertulis dalam sebuah hadis, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, selanjutnya kebersihan itu ada atau kita bagi dalam berbagai macam. Nah, yang pertama adalah kebersihan badan. Kita itu harus selalu menjaga badan kita dari kotoran dan najis. Untuk apa? Agar selalu sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Contoh, kita itu mandi 1 hari 2 kali. Kenapa kita dianjurkan mandi 1 kali 2 hari? Agar badan kita bersih, tidak kotor. Kalau dalam waktu 1 hari kita tidak mandi, apa? Badan kita kotor, terkena debu, bercampur keringat. Nah, yang ada apa? Ketika kita tidak mandi, badan kita akan menjadi gatal. Nah, itu contoh mengapa kita harus menjaga kebersihan badan. Nah, lalu bagaimana anak-anak cara menjaga kebersihan badan? Yang pertama yaitu contoh memotong kuku yang sudah panjang. Nah, kuku kita yang sudah panjang itu harus dipotong. Kenapa? Karena kalau tidak dipotong, kuku-kuku kita ini akan menjadi sarang penyakit. Kalau kuku kita kotor, hitam-hitam, nah itu akan menjadikan sarang penyakit. Ada cacing yang bersarang di sana. Nah, nanti ketika kita makan, kotoran yang ada di kuku kita ini akan ikut masuk ke dalam mulut kita, masuk ke perut yang mengakibatkan sakit perut. Nah, yang kedua caranya yaitu dengan keramas menggunakan sampo. Nah, kita dianjurkan untuk merawat rambut 2 kali sehari, minimal kita 2 hari sekali, setiap 2 hari sekali kita dianjurkan untuk keramas menggunakan sampo. Agar apa? Agar rambut kita tidak kotor. Kalau rambut kita kotor, tidak pernah keramas, atau keramas hanya diguyur dengan sampo dengan air saja misalnya, nah nanti rambut kita akan bau. Karena apa? Bercampur keringat. Apalagi untuk anak-anak perempuan kaum muslimah itu rambutnya selalu tertutup dengan kerudung. Nah, lepek bercampur keringat yang ada nanti akan mengakibatkan gatal. Yang ketiga adalah mencuci tangan sebelum makan. Nah, setiap sebelum makan kita hendaknya mencuci tangan. Kenapa? Agar bakteri-bakteri atau penyakit yang ada di tangan ini segera hilang. Kalau tidak dicuci, kotoran itu akan masuk ke mulut kita mengakibatkan sakit perut.
Selanjutnya adalah setelah istinja harus dibersihkan sampai bersih. Bu Guru, apa itu istinja? Nah, istinja itu adalah ketika kita membersihkan dubur atau kubul kita setelah selesai buang air besar atau buang air kecil. Nah, setelah kita istinja atau membersihkan tadi, hendaknya kita cuci, kita bersihkan tangan kita sampai bersih dengan menggunakan sabun. Selanjutnya, menggosok gigi sehabis makan dan sebelum tidur. Jadi, diusahakan untuk rutin menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kenapa? Agar sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita ini tidak nyangkut atau tidak tinggal di gigi. Nanti kalau tinggal di gigi sampai kita tidur, akhirnya apa? Akan digerogoti oleh ulat-ulat yang ada di gigi kita. Nah, nanti giginya akan keropos. Mandi 2 kali sehari. Nah ya, jadi satu hari itu mandi 2 kali sehari. Selanjutnya ada bagaimana cara kita menjaga kebersihan pakaian. Nah, kenapa pakaian juga harus kita jaga kebersihannya, Bu Guru? Nah, iya, karena pakaian ini juga yang selalu kita kenakan sehari-hari. Kalau pakaian kita kotor, otomatis apa? Kotoran akan menempel di tubuh kita. Jadi tubuh kita juga akan ikut kotor. Nah, bagaimana cara kita menjaga kebersihan pakaian? Yang pertama yaitu pakaian yang kotor segera dicuci ya. Jangan sampai kita memakai satu pakaian kita pakai 2 hari, misalnya dari pagi sampai pagi lagi, dari pagi sampai pagi lagi, dipakai tidur, dipakai main, dipakai ngaji, dipakai jalan-jalan. Nah, apa bau? Kenapa? Karena sudah terkena keringat, bercampur debu, bercampur kotoran yang ada, tubuh kita akan menjadi gatal. Selanjutnya, pakaian disetrika supaya rapi. Kalau pakaiannya sudah dicuci, sudah kering, dilipat lalu disetrika. Supaya apa? Supaya rapi. Orang itu akan lebih senang ketika melihat orang yang rapi, meskipun cantik kalau bajunya kusut, kumel. Nah, orang juga tidak akan suka melihatnya. Selanjutnya, membedakan penggunaan pakaian sehari-hari dan pakaian sholat. Kenapa harus dibedakan, Bu Guru? Iya, contoh ketika kita kepingin jalan-jalan, misalnya ketika anak-anak pengen jalan-jalan, atau misalnya kepingin datang ke acara ulang tahun temennya misalnya. Lah, datang ke acara ulang tahun temennya aja harus memakai pakaian yang bagus. Biar apa? Biar yang melihat senang lah. Apalagi ketika kita akan bertemu dengan Allah untuk sholat. Nah, pakaian kita pun juga harus bagus. Bagus dalam artian bukan bagus itu yang baru beli atau bagus itu yang mahal, bukan. Bagus di sini adalah pakaian yang tidak robek, pakaian yang tidak compang-camping, pakaian yang tidak bau. Berarti pakaian yang bersih, pakaian yang suci. Nah, itu tadi cara menjaga kebersihan pakaian. Selanjutnya ada kebersihan rumah. Nah, sekarang kenapa kebersihan rumah juga harus kita jaga? Karena apa? Kalau rumah kita bersih, maka kita akan nyaman untuk menempatinya. Kita akan kerasan. Kalau rumah kita kotor, bau, otomatis apa? Kita tidak akan betah di rumah. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama, rajin menyapu dan mengepel lantai. Jadi lantainya itu disapu. Karena apa? Ada debu, ada kotor-kotoran, ada bekas-bekas mainan misalnya. Kalau tidak dibersihkan akan menjadikan kotor. Kotor kalau tidak dibersihkan lama-lama akan nempel-nempel di lantai. Jadi lantainya akan kotor. Rajin membersihkan kamar mandi. Nah, kamar mandi ini penting. Orang itu kalau bertamu biasanya yang dilihat juga dari kamar mandinya. Kalau kamar mandinya saja sudah kotor, berarti sisi yang lain juga kotor. Kenapa? Karena namanya kamar mandi itu kan tempat untuk kita mandi, tempat kita untuk bersih-bersih. Otomatis bagaimanapun itu harus lebih bersih daripada bagian ruangan yang lain.
Selanjutnya, bak kamar mandi itu sering dikuras. Kenapa bak kamar mandi harus sering dikuras? Agar tidak terdapat jentik-jentik, karena air yang ada di kamar mandi itu airnya mengendap. Kalau dia mengendap lama akan ada jentik-jentiknya. Kalau tidak sering dikuras, maka jentik-jentik itu akan menjadikan apa? Kita terkena penyakit. Rajin membersihkan perabot rumah, misalnya almari itu dibersihkan dengan dilap, misalnya kaca dilap, meja, kursi tidak dibiarkan debunya sampai 10 cm sampai kotor. Kalau megang tangan kita ikut kotor. Berusaha setiap ruangan mendapatkan sinar matahari. Nah, ini. Jadi kalau pagi hari kita buka pintu kita buka jendela kita agar apa? Ruangannya itu terkena sinar matahari. Udaranya itu akan berganti. Udara yang di dalam keluar, udara yang segar akan berganti masuk. Jadi agar sirkulasi udara ini tetap ada. Kalau rumahnya selalu tertutup, rumah itu akan lembab. Lembab, jadi akan menyebabkan penyakit. Yang selanjutnya adalah kebersihan sekolah. Nah, bagaimana cara kita menjaga kebersihan sekolah? Nah, kebersihan sekolah ini juga harus kita jaga. Kenapa? Agar kita nyaman ketika belajar di sekolah. Caranya bagaimana? Dengan melaksanakan tugas piket. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang ngelap-lap meja. Nah, membuang sampah. Nah, kalau kalian habis jajan misalnya belanja, sampahnya dibuang di tong sampah, nanti juga dikeluarkan, jangan dibiarkan sampahnya menumpuk. Malah kadang Bu Guru menemukan sampahnya ditaruh di laci, di kolong meja. Nah, itu berarti tidak menjaga kebersihan sekolah. Rutin membersihkan kamar mandi sekolah. Nah, kamar mandi sekolah juga harus dibersihkan. Kenapa? Agar ketika kita buang air besar atau buang air kecil itu tidak bau. Membersihkan halaman sekolah. Jadi halaman sekolah ini dibersihkan. Meskipun kalau di sekolah kita halamannya tidak terlalu luas ya, misalnya di bawah itu. Kenapa? Agar ketika kita bermain, kalian bermain akan nyaman. Nah, lalu yang terakhir ada kebersihan tempat ibadah. Nah, tempat ibadah ini harus kita jaga kebersihannya juga. Kenapa? Agar terhindar dari kotoran, tidak najis. Selain itu, sajadah, mukena dan sarungnya juga harus bersih. Nah, baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Kalau kurang jelas, anak-anak bisa membacanya di LKS halaman 43. Nah, baik, itu saja ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa juga sholatnya. Setiap hari belajar dan tetap selalu membantu kedua orang tua ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.